Ya tunjukkan dong, jangan ngomong di luaran. Tapi kalau saya pribadi, saya setuju dengan pemain titipan, Bang. Iya. Secara personal kita pelatih mungkin kepada Beto. Kali ini kita sudah kedatangan satu orang tokoh pemuda, cukup muda memang beliau ini. Dan bolehlah langsung saja, ini dia Bang Edu. Apa kabar Bang Edu? Alhamdulillah baik, Doli. Lebih dikenal Edward Riansyah atau Edu sih sebenarnya? Kayaknya lebih famous Edu deh kayaknya. Iya, Edu ya. Emang nama abang tuh bule-bulean atau ini? Enggak. Tapi abang background apa sih Bang? Melayu atau ini? Melayu, kalau dari ayah mungkin dari Sumatera Utara ya. Kalau ibu dari Oh, abang Sumatera Utara ternyata. ya, kalau ibu dari Riau Kepulauan sih sebenarnya. Korea Kepulauan. Ya. Melayu juga dong berarti. Melayu, ya. Kalau di Sumber juga Melayu. Melayu Deli. Melayu Deli kan ininya. Tapi nggak ada yang tahu loh Bang kalau abang tuh ternyata Melayu Deli gitu, Sumber. Sebenarnya ada marga ya kan? Ada ya? Apa Bang? Nasution. Oh, tapi itu nggak pernah di ini deh, nggak pernah ditunjukin. Bener. Tapi fun fact-nya Bang, saya juga harahap. Oh ya. Tapi nggak diturunin, karena memang ya dulu kalau di Taluk Kuantan itu kan agak susah penerimaan terhadap marga-margaan kan, jadi nggak ada. Adik nomor 2 tidak diturunin juga, adik nomor 3 malah ada. Jadi ibaratnya kalau orang ngomongin kami berdua ini anak pungut, yang terakhir baru anak isi bapak itu, baru ada harahapnya di belakang. Nah, buat kalian yang belum tahu, Bang Edu sekarang jadi general manajernya PSPS Riau. Tapi mohon maaf Bang, mic abang mungkin agak ditarik ke depan Bang ininya. Oke, sip. Nah, Bang Edu 1 tahun terakhir ini, lebih tepatnya kalau di sepak bola itu kan 1 musim ya, 1 musim kemarin itu udah jadi general manajernya PSPS. Walaupun Bang Edu sebenarnya bukan orang baru di sepak bola Riau, sebelumnya juga jadi ketua Askot PSSI Kota Pekanbaru. Jadi memang dulu juga pemain Suratin, mungkin nanti Bang Edu boleh cerita. Tapi kan abang ASN Bang, kok mau sih tiba-tiba mau jadi general manajernya PSPS? Kan suaranya kalau jadi general manajer PSPS tuh jadi nama-nambah kerjaan gitu. Kok bisa sih Bang? Mungkin panggilan sih sebenarnya ya, karena pada prinsipnya saya sendiri dari benar-benar orang dari sepak bola, mulai dari yang Doli sampaikan tadi ya, mulai dari SSB, Suratin, usia 23-nya di PSPS. Tapi yang membuat saya penasaran, saya nggak pernah bermain di kompetisi resmi untuk membela PSPS sendiri. Oh iya benar. Jadi saya berharap kalau seandainya nggak bisa bermain kompetisi resmi PSPS, toh saya harus berbuat untuk PSPS. Ya ini kesempatan dan amanah juga mungkin diberikan Pak Presiden kepada saya untuk bisa lebih baik untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada saya tadi. Benar. Dulu pernah Suratin dan 17. pernah 17 kan, Ya. Pernah di tim juniornya PSPS juga. Tapi nggak pernah bermain di liga resminya. Ya. Itu mungkin menjadi sesuatu yang bikin penasaran ya Bang. Penasaran. Ya. Dan harus berbuat lagi kan. Berbuat, gitu. Benar. Mungkin kalian ada beberapa orang mungkin yang nonton ini dulunya pernah bermain bareng Bang Edu. Mungkin kalau di angkatan abang yang masuk di Liga Pro, benar-benar masuk pro itu siapa Bang? Kalau yang di usia 23 itu ada beberapa sih, waktu kayak rombongan Ade Suhendra. Oh, Ade Suhendra tuh angkatan ya. abang malah ini. Dia senior sih awalnya, tapi kan di PSPS U23 itu kita dulu kan PSPS punya waktu di Liga 1 kan punya tim pembinaan U23, usia 23, U18, 17 dan gitu ya. Itu angkatan sama ya itu tadi Ade Suhendra, M Iksan yang di PSPS dulu, Mulyadi, terus ya Adison dan Fauzal gitu kan. Mungkin kalau kalian yang baru-baru nonton PSPS mungkin nggak terlalu familiar sama nama itu, kecuali nama Bang aja mungkin ya. Ade Suhendra kan agak masih sempat main di PSPS di akhir-akhir ini kan. Nah, ada yang menarik memang, Bang Edu katanya sekarang lebih buncit semenjak megang PSPS karena katanya jam olahraganya jadi berkurang. Pasti ya, saya mungkin pengen all out untuk PSPS karena PSPS sendiri mungkin bukan harapan secara pribadi, ini harapan masyarakat Riau lah tepatnya. Bagaimana seperti yang pernah kita dengar, PSPS sudah 10 tahun terakhir tidak bermain di kompetisi elitnya Indonesia. Ya saya sendiri juga harus yang benar-benar orang Riau, yang benar-benar asli orang Pekanbaru, yang benar-benar ya
menurut saya tahu tentang PSPS, saya harus melakukan. Toh saya kemarin di luar ngomongin harusnya PSPS begini, toh kenapa nggak saya lakukan apa yang saya omongkan di luar kemarin saat saya ada di dalam manajemen ini sendiri. Jadi pemikiran-pemikiran yang dulunya menjadi pertanyaan-pertanyaan nggak bisa dilakukan, ya ini harus dilakukan, tapi dengan catatan saya nggak bisa melakukannya sendiri. Nah, makanya saya sampaikan di sini seluruh stakeholder harus ikut di dalamnya. Stakeholder yang kita maksud ya pastinya kita sang presiden juga memberikan tujuan yang jelas kepada PSPS untuk berprestasi, untuk Liga 1, tapi Liga 1 ini semuanya butuh proses, ya, butuh fase yang harus telah disampaikan, mungkin Pak Presiden pernah sampaikan kepada kita. Jadi mulai dari peningkatan bagaimana. Tapi by the way ini bukan sponsor ya. Iya. Ya ini. Ringtone ini nggak sponsor ya. Kita takutnya ini nutup, mungkin ada beberapa mungkin ya iPhone 14 Pro Max mau masuk tapi ketutup gara-gara itu kan. Sip, lanjutin Bang. Jadi itu tadi bagaimana semuanya harus step by step. Nah, jadi step by step ini bukan hanya tadi presiden, GM, semua stakeholder saya maksudnya. Tadi termasuk supporter, termasuk pemain sendiri yang harus berubah dalam secara pandangan bagaimana bermain sepak bola secara profesional untuk diri dia sendiri dan tim sendiri gitu. Jadi semuanya mulai dari kitman, fotografer, analis, pelatih, pemain, manajemen semuanya harus satu. Jadi kita harus jadi benar-benar jadi super tim lah untuk bisa bangkitkan PSPS ini kembali kepada kompetisi yang lebih baik, itu Liga 1 tadi. Karena di sepak bola nggak ada Superman ya Bang? Nggak ada super. Yang ada tuh super tim ya? Super tim. Supardi Nasir juga nggak ada. Jadi kabarnya itu Supardi Nasir adalah salah satu pemain yang seharusnya berlabuh ke PSPS, tapi akhirnya dia berlabuh di tim Sumatera Utara. Gitu. Ya itulah tadi namanya kan rezeki, jodoh yang tadi kan bisa harus dijalankan tadi. Karena memang ya sepak bola bagi mereka juga profesi kan, bukan hanya sekedar bermain. Ya pride-nya bukan hanya bermain untuk tim, tapi memang mereka punya keluarga yang tetap harus dihidupin gitu intinya. Bang, kenapa nggak ASN nih Bang? Ada apa kendala nggak sih Bang dalam jalanin dua peran ini? Secara kendala kan semuanya permasalahan pasti ada ya. Nah, cuman bagaimana saya secara selaku pribadi mungkin harus memilahkannya dalam artian ini kepentingan yang harusnya saya profesional sebagai seorang ASN, saya seprofesional selaku seorang general manager. Benar. Nah, ini harus bisa pintar bagi-bagi waktunya. Tapi apapun itu saya juga harus sampaikan kepada pimpinan, dan saya juga harus sampaikan kepada sang presiden bahwa apa yang saya lakukan berdiri tegak lurus kepada aturan pertama. Terus yang kedua, komitmen dan integritas yang harus saya lakukan di antara keduanya. Selaku ASN juga selaku general manager PSPS. Yang pastinya kita punya tujuan yang sama. Saya pengen punya karir yang baik. Saya punya sebagai leader di PSPS juga pengen prestasi untuk PSPS sendiri. Ada legacy gitu. Tapi yang paling pasti nggak ada kepentingan yang harus saya dapatkan untuk ngurusin si PSPS. Ini harus kita bawahi. Tapi PSPS bagian dari seperti yang kita tahu, semua masyarakat Riau, seluruh pecinta PSPS menyampaikan bahwa PSPS ini adalah Riau. Ya kan? PSPS Riau. PSPS Riau yang harus kita jaga marwahnya untuk bisa berprestasi. Karena memang dulu zaman kuno dulu kan suatu daerah itu kan dilihat ataupun dinyatakan berhasil pemudanya ketika mereka memenangkan gladiator kan. Nah kalau di zaman sekarang kan dinilai dari seberapa hebatnya sepak bola di suatu daerah kan ininya. Itu juga yang jadi dorongan kita mungkin yang ada di Riau, kenapa PSPS Riau ini harus main di kancah sepak bola tertinggi dan harus punya prestasi ininya. Nah, ada yang bilang memang Abang diuntungkan karena memang setengah kaki Abang di pemerintahan, setengah kaki lagi Abang memang basicnya pemain bola ataupun memang orang bola ininya. Dan sepak bola Indonesia memang kayak kita ngomongin soal kita bakalan pakai stadion utama untuk pakai. Kan ada kritikan ataupun ada permintaan kalau patung Serindit itu kan mau dipindahkan gitu. Dan ternyata itu bukan hanya perkara mindahin ternyata ya Bang Edo ya, tapi memang ada peraturan-peraturan dari daerah pemerintah itu sendiri yang ininya. Ya itu tadi yang saya sampaikan, semuanya kan pengetahuan ya, maksudnya pengetahuan dalam hal ini ya seperti contoh yang kita sampaikan tadi kayak patung Serindit mesti dipindahin. Secara
kasat mata kita si pencinta pengen lihat itu, pengen view yang lebih baik Ya, untuk nonton benar. tim kebanggaan kita. Tapi secara aturan yang ada dalam pemerintahan sendiri ini harus ada regulasi yang harus kita lakukan. Pertama itu juga aset daerah yang dibayar oleh uang negara kan. Ya, Uang benar, negara itu kan diambil kan dari pajak masyarakat dan segala macam, itu juga harus dipertanggungjawabkan. Tapi ini bisa kita komunikasikan dalam artian ini juga harus bisa berproses. Ya kita kemarin kedua komunikasi dengan pihak Dispora, nanti kita bakal setelah PSPS punya ini tadi ya, hak pengelolaan yang kita sedang pelajari dan sedang kita komunikasi dengan pemerintah provinsi tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik. Tapi toh kita juga nggak menghancurkan patung Serindit yang pernah jadi sejarah benar. untuk Rio di 2012 waktu jadi tuan rumah PON kan. Nah, ini mungkin kita bisa geser di luar atau bagaimana nantinya, mungkin ini bisa kita komunikasikan kepada pemerintah provinsi nantinya. Kalau saya sarannya itu dipindahkan keluar, Iya. dibikin bundaran. Jadi kalau geng motor muter-muterin di situ aja. Ya mana. Bang, kan ini menarik nih soal PSPS kan. Iya. Ini musim kedua bagi seorang Edward Iansa jadi general manager, dan musim kedua juga buat si Nurhizam Tukiman sebagai presiden klub. Kok berani sih tiba-tiba target untuk Liga 1? Kalau saya berpikir selaku general manager, kita berpikir harus bermain di kita target 3 tahun ke depan. Dengan biaya 3 tahun ke depan, kenapa kita harus tidak maksimalkan biaya 3 tahun ke depan itu harus kita maksimalkan di 1 tahun saja? Ya benar. Atau kenapa kita harus buang waktu? Nah, itu yang saya sampaikan, kita harus ada hitung-hitungan secara ekonomis, ada hitung-hitungan yang harus kita pikirkan secara bisnis. Karena sepak bola sekarang bukan hanya sekedar untuk hiburan sesaat. Nah, ini udah bersifat industri. Inilah yang mungkin pandangan-pandangan disampaikan Bos Zam kepada kita bahwa ngurusin sepak bola bukan kita harus mengeluarkan kantong pribadi saya secara pribadi. Oke, tapi saya kantong pribadinya harus dikeluarkan dalam bentuk perputaran. Iya. Jadi kan Dan limited dong. Ya, nggak unlimited dong atau ada batasnya ada batasnya pastinya Ah, gitu. Jadi ini yang harusnya juga kita selaku general manager bagaimana juga nggak sia-sia ada diberikan kepercayaan, ini harus juga berpikir bahwa ya tim ini juga harus menghasilkan. Berarti saat tim ini menghasilkan ya prestasi. Kalau prestasi nggak ada, orang nggak akan mungkin ngelirik sponsor dan segala macamnya, juga orang nggak akan tertarik gitu. Jadi ini yang harus kita sama juga sikap kepada si supporter. Dengan cintanya supporter kepada tim pasti melakukan apapun untuk bisa melihat tim kebanggaannya. Tapi ini harus sama-sama. Jadi nggak bisa supporter sendiri, nggak bisa manajemen sendiri, nggak bisa pelatih sendiri. Makanya saya sampaikan tadi kita harus sama kayak sapu lidi tadi kan. Kalau satu lidi tadi kan sakit. Kalau gampang patah. Dan biasanya juga nggak bersihin banyak pasti. Ini yang saya sampaikan, semuanya harus seperti ini. Benar. Tapi ada yang tertinggal kayaknya. Di sini kan juga ada pengaruh ataupun peran pemerintah. Jadi fun fact-nya 2 tahun terakhir ini kayak pemerintah ini banget gitu, mau banget bantu gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu gimana pandangan Bang? Kalau saya sebenarnya sih kepada komunikasi ya, namanya kita juga PSPS tentu harus berkomunikasi. Intinya komunikasi kan kita harus tahu regulasi. Iya, benar. Kita nggak bisa tabrak-tabrak regulasi yang ada di pemerintah. Toh dalam aturan pemerintah sendiri sudah jelas bagaimana aturan-aturan ya, seperti peraturan gubernur, peraturan wali kota yang harus kita tingkatkan dalam ini. Jadi kita harus semuanya terhadap komunikasi lah. Terhadap komunikasi aturan-aturan yang bisa kita jalankan. Ya mungkin dulu bisa pakai dana APBD kan ya. Sekarang nggak bisa lagi. Tentu ini kita nggak mungkin harus paksakan kepala daerah atau wali kota ataupun gubernur, tapi kita bisa minta jalan bagaimana arah tujuan ini. Titik semuanya harus tetap dapat. Arah tujuan ini bisa disampaikan. Seperti sekarang mungkin kan kita harus diberikan bagaimana kemudahan untuk pakai fasilitas. Nah, ini fasilitas ini kan tentu tadi disampaikan ada dalam peraturan daerah, dalam peraturan gubernur, ada peraturan wali kota atau segala macamnya. Ini yang harus kita komunikasikan secara intens. Jadi inilah semuanya kan bisa kalau dikomunikasikan, koordinasi yang baik. Ini yang sama-sama saya harus sampaikan juga. Saya juga selaku orang ada dalam pemerintah sendiri, kita juga berharap ini kan untuk maruahnya Rio juga. Benar. Untuk bukan kepentingan saya selaku secara pribadi dan juga bukan kepentingan saya secara untuk tim gitu. Iya, benar. Atau yang seperti kita sampaikan tadi, kalau kayak stadion utama itu tadi,
ya toh kita punya niat nih PSPS nih. Ya kalau kita nggak mau mulai dulu gimana nantinya punya untung dan punya nilai gitu. Nah, kalau ini sudah berprospek nantinya kita bisa hitung lagi kepada apa yang sudah kita tuangkan di dalam ini. Kan ada, kita kan bisa lihat dalam feasibility study yang harus disampaikan PSPS kepada pemerintah nantinya, pandangan-pandangan seperti apa kan harus kita sampaikan. Nah, inilah makanya semuanya komunikasi. Kalau kita nggak komunikasi dan koordinasi ya mana siapa tahu apa isi hati kan gitu. Itu mungkin juga jadi alasan ya kenapa sekarang bapak-bapak DPRD kita lagi study tour gitu. Tergelitik ya. Lagi study tour ke JIS kalau nggak salah ya. Iya. Mungkin bisa nanti ke Indomil Arena atau ke Bali United juga kali ya Bang ya. Iya. Karena memang ya bukan hanya klub, komunitas dan pemerintahan juga harus proaktif dalam membangun sepak bola itu sendiri kan. Iya. Apalagi marwahnya kan marwah Riau, Riau. bukan hanya marwah PSPS-nya tapi ada nama kata Riau-nya di belakang itu kan ininya. Bang, ini kan kita lagi target untuk Liga 1. Ini kemauannya presiden klub atau maunya Bang Edu sih sebenarnya? Kemauan kita bersama. Kenapa saya mau kan kalau hanya presiden klub? Yang maunya supporter pasti dong. Pasti dong, ya makanya saya sampaikan ini kemauannya bersama. Tapi semuanya gimana saya harus sampaikan ya? Ini semuanya harus realistis. Realistis yang harus saya sampaikan begini. Semua pasti pengen yang terbaik, pemain bagus, pemain mahal, pemain bintang dan segala macamnya pasti pengen itu. Tapi kan ada bentuk komunikasi dan menjaga stabilitas yang harus kita lakukan di dalam tim sendiri. Ya kalau kita mau beli Ronaldo, uangnya nggak ada sama aja, mau kemana dong? Jual ginjal. Kan gitu kan. Nah jadi makanya saya sampaikan kita optimis tapi yang harus realistis. Iya, benar. Itu yang harus kita kuncinya, kita optimis harus realistis. Kalau kita optimis tapi nggak realistis, ya kita nih mulai hutang lagi dong. Benar. Makanya saya sampaikan, ngapain juga harus kita berfoya-foya, tapi kita optimis yang realistis. Tapi dengan apa? Ya kerja keras tadi bersama-sama. Kerja kerasnya nggak mungkin kan satu orang pemain saja bisa bekerja keras. Yeah. Toh kita nggak harus selalu menghasilkan beli pemain. Ya toh yang disampaikan tadi, saya sampaikan kepada Bozam, ya kita harus menciptakan pemain lagi. Ini harus kesempatan bagi anak-anak lokal Riau sendiri yang sudah diberikan kesempatan berkompetisi untuk seleksi, trial dan segala macamnya. Ya tunjukkan dong, jangan ngomong di luaran. Ya, maksudnya sini kita kasih kesempatan, kita kasih peluang. Kita nggak ngenada lah sampai yang dibilang pemain titipan dan segala macamnya. Saya pastikan gitu. Kenapa saya perlu tegas terhadap ini? Karena yang bertanggung jawab atas sebuah prestasinya tentu General Manager. Saya juga harus mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan kepada Presiden, kepada masyarakat Riau, kepada supporter dan seluruh pecinta PSPS. Kalau saya pribadi, saya setuju dengan pemain titipan, Bang. Iya. Asal terjamin. Kalau yang dititip itu Irfan Bahdim ya nggak masalah kan. Iya. Yang masalahnya kan yang dititip itu gelitik lagi gitu. Ini gelitik lagi kayaknya Irfan Bahdim kan. Pasti ke situ tetap. Iya, masih tetap ya. Bang, kan ketika ini dengar kabar kalau kita bakalan target untuk Liga 1. Banyak banget yang senang, tapi banyak banget yang juga yang kritik kan. Kenapa harus Liga 1? Kenapa yang hal-hal yang fundamental lain juga tidak disentuh terlebih dulu? Seperti akademi misalkan, kenapa tidak bikin training ground terlebih dahulu? Nah gimana kalau menurut Bang Edu? Kalau pandangan saya sendiri kan Bang Edu kalau udah maju tuh kayaknya serius banget. Ini perlu banget dijawab. Iya, ini perlu soalnya. Karena kenapa? Ini kan pertanyaannya kayak saya baca di media sosial itu kan terlalu banyak. Kenapa nggak training ground? Ya. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Ya kayak kita bangun rumah toh mulai dari pondasi dulu. Benar. Mulai dari naik batanya dulu, naik dari atapnya. Kan nggak mungkin kan atapnya dulu baru pondasinya kan ya, jebol dong gitu kan. Nah, makanya tadi saya sampaikan semuanya secara bertahap, secara berproses. Jadi tujuan Pak Presiden jelas bagaimana semuanya step by step. Toh juga saya sampaikan tadi kan jelas. Kita kan optimis yang realistis. Iya, benar. Optimis yang realistis. Jadi semuanya berproses. Saat kita sudah membentuk secara manajemen, kita sudah membuat kultur kita di PSP sendiri bagaimana, SOP yang disampaikan tadi bagaimana, terus budgeting yang bagaimana, terus profit di dalam tim ini bagaimana, terus kita harus bergerak kepada pembinaan. Inilah pembinaan ini seperti apa? Ya pembinaan kepada yang dibilang tadi ya mungkin akademi dan segala macamnya. Ya mungkin dari di PSSI sudah menyarankan untuk Liga 2 tuh harus ada usia 18-nya. Ada Elite Pro Academy. Tapi ini kan semuanya masih proses. Iya benar. Jadi kan ada
yang namanya prioritas di antara prioritas. Benar. Mana? Tapi bukan berarti saling meninggalkan gitu saling maksudnya. meninggalkan. Ya kan ada skala prioritas di Iya. dalam setiap prioritas kita sendiri kan. Semuanya sambil jalan. Cuman ada yang gigi 4, ada gigi 2, ada gigi 1 gitu ya maksudnya, karena analogi kayak gitu ya ininya. Jadi kan semuanya tetap berproses. Tapi percayalah kan yang kalau disampaikan tadi, kenapa nggak bangun training ground dan segala macamnya? Inilah yang disampaikan Pak Presiden tadi. Toh kita mencobalah untuk bagaimana kita mengelola stadion utama. Tentu kita juga berpikir stadion namanya nggak sekedar kita pakai untuk pertandingan saja kan. Itu yang tadi disampaikan, bagaimana ini bisa kayak di Sport Manchester, tourism ya. Sport tourism kan yang paling menarik sekarang di Indonesia. Iya, kayak Bali, kayak di JIS tadi sudah menjadi tempat wisata. Ya mungkin ini bisa kita tiru yang baik-baiknya. Termasuk dalam pembinaan tadi. Pembinaan tadi kan disampaikan tadi, ya kan butuh training ground. Training ground kan bukan sesuatu yang murah. Benar. Ya nggak Duit mungkin juga dong. Nggak mungkin itu juga kan, nggak mungkin kayak kita beli cendol dong. Ya, benar. Ya kan. Tapi tentu harus ada, kita punya lahan, kita punya keuangan yang mapan. Keuangan yang mapan tadi dari apa? Dari budget yang kita pikirkan tadi. Dari standar-standar yang udah kita rencanakan tadi. Semuanya mesti terencana lah, terstruktur semuanya apa yang mesti kita lakukannya. Jadi ada yang mesti prioritas dalam skala prioritas. Benar. Kalau saya sih mikirnya semua hal itu kan penting. Yeah. Cuman hal kayak gitu tuh gampang banget sebenarnya ketika kita udah Liga 1. Karena kalau benar. Liga 1 kan nanti penonton lebih ramai, Pasti. daya beli juga lebih tinggi. Iya. Terus orang pengen main di PS ini jauh lebih industrinya lebih hidup kan. industrinya lebih ini. Karena pasarnya lebih gede kan Iya, lebih gede. dibanding Liga 2-nya. Jadi hal-hal yang tadi itu gampang buat diiniin sebenarnya. Nah, kalau untuk tim ini sendiri, Bang, kita mau menuju Liga 1 nih, Liga 1 nih. Dari kondisi tim pemain. Banyak banget yang kritik sebenarnya soal pemain yang datang, kok pemain tua-tua sih, Bang, gitu. Itu gimana sih sebenarnya dalam kerangka timnya? Kalau pandangan saya secara pribadi selaku GM, tapi jangan tersinggung juga ya dikatakan tua. Habis ini saya di-unfollow sama pemain tua. Sebenarnya kita membeli pemain senior sih lebih tepatnya, bukan tua. Iya, ada plus dan minus. Maksudnya ini plus minusnya semuanya ada kebutuhan tentang tim. Benar. Kita bukan ngambil pemain tergantung like and dislike. Benar. Ini tergantung kebutuhan perform untuk tim kedepannya. Toh pelatih sampaikan kita pola ke depan tim PSPS ini seperti apa? Mau pakai 4-3-3 kah, 3-5-2 kah, 4-4-2 atau apa? Ya kan pelatih yang punya secara ini kan. Kita selaku manajemen mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh tim pelatih. Ya itu yang kita sampaikan tadi. Ini bukan kepentingan yang harus disampaikan. Ya kenapa nggak pemain bintang? Kenapa nggak pemain muda? Kenapa nggak pemain? Kalau pemain tua pemain yang udah berumur lah, udah pemain berumur pasti lambat dan segala macamnya. Kalau pemain muda enggak punya pengalaman. Ya, serba salah ya. Serba salah. Jadi pemain bintang kenapa nggak dibeli? Oh, nggak ada duitnya. Jadi kan harus ada tahapan-tahapan ini tadi terhadap penilaian kembali kepada kebutuhan tim. Ya kalau kita punya duit banyak semuanya, saya sampaikan tadi, kalau beli Ronaldo, beli Messi, segala macam kan pasti bisa. Tapi kan nggak menjadi kebutuhan tim, gimana untuk bermain di kompetisi Liga 2 itu sendiri. Benar. Nah, itu yang saya sampaikan. Kita juga harus bangun tim ini seperti kekuatan baru lah, baru yang mana kita harus percaya kepada pelatih kita, pelatih muda, tim pelatihnya muda-muda sekarang. Kita harus percayakan. Ya, Coach Yoyo itu berapa, Bang? 32 ke 33, Bang. Muda banget masih berarti. Iya. Kalau Coach Amrizal 41. 41. Iya. Oh, lebih tua Bang Iya. Amrizal ternyata dibanding Iya. Bang Yoyo ya. Iya. Nah, kalau yang lain itu kayak pelatih fisik itu 51 kalau nggak salah ya. Ya, kalau yang si ini Fajar masih 34 gitu kan. Jadi kan kombinasi sebenarnya. Jadi ini yang harus ada antara pengalaman dan semangat juang yang tinggi harus dikolaborasikan. Mungkin ini yang kita sedang siapkan nantinya untuk ke depan. Toh kita juga sedang membangun tim, karena tim juga masih belum 100%. Saya pikir ini masih kondisi 50%. Kenapa kok belum welcome Pak GM? Ya. Semuanya berproses lah. Mungkin teman-teman kan tanya, Pak GM kok masih 8 orang tuh yang latihan banyak, dia bilang kan. Semuanya kan ada step-step yang harus punya penilaian terhadap pelatih. Kalau pelatih kan punya target. Nggak mungkin kan harus lama-lama trial dan seleksi segala macamnya. Jadi kelamaan trial juga kasihan pemainnya kan. Pemainnya kan ya kan pemain yang
pemain yang trial pasti pemain yang udah punya kompetensi untuk bisa Ya, ikut. benar. Kecuali dia seleksi dari awal gitu. Iya, nah, jadi Benar. itu punya kompetensi pastinya terhadap penilaian dan kebutuhan tim tadi. Jadi kan kembali kepada kondisi. Kalau kita ibaratnya tes polisi, tes tentara, pantohirnya deh. Ya, ini pantohir ya, benar-benar. Nah, jadi kan kondisinya setiap ini kan berbeda-beda. Nah, inilah kenapa ini semua hanya karena kebutuhan tim, bukan karena faktor usia. Kebutuhan tim terhadap pola bermain nantinya. Karena memang sebenarnya kenapa orang mikirnya pemain kita tua-tua, karena memang yang udah dipublis itu kan yang cukup ada umur kan, ini ya kan. Mereka mungkin belum tahu aja yang sekarang lagi trial dan mau dipanggil itu tuh malah lebih muda-muda, ada yang 20 tahun, ada yang 22 tahun. Bozam juga pernah kesini dan bilang ada Randi yang katanya umurnya itu masih 17 tahun gitu kayak. Fauzan masih 17 tahun. Mungkin netizen kita ini belum lihat aja mungkin. Ntar kalau tahu itu seharusnya balance. Mungkin analoginya juga seperti ini. Kalau Coach Yoyo mau masak nasi goreng, nggak mungkin beli bahan di luar dari bahannya nasi goreng dong. Ininya. Walaupun ada yang tua, ada yang ini itu ya kita serahkan ke Coach Yoyo ininya. Tapi Bang, kalau boleh tahu pemain favorit Abang di PSPS musim lalu? Kalau musim lalu Randy Saputra. Randy Saputra itu lokal Riau kan, lokal Riau. Kalau musim ini kira-kira siapa? Musim ini saya belum lihat secara. Kalau Bos Zam kan sempat bilang kalau Redo Rinaldi sama Randi yang terpantau sama dia. Kalau dari kacamata Bang Edu nih. Randi dan Fauzan. Fauzan ini yang mana sih Bang sebenarnya? Pemain muda, masih umur 17. Lokal. Bukan lokal nasional. Lokal Riau. Oh gitu. Masih 17 tahun. 17. Marcelino dong berarti. Iya, masih musim kemarin masih main di Suratin ya. Oh, musim kemarin masih di Suratin. Angkatannya si kalau Randi di Liga 3. Oh, Pram ya. Oh iya benar. Nah, itu kan udah keluar nih Bang, berseliweran di media-medianya kita kan. Kalau PSPS bahkan 15 tahun pakai stadion utama. Ada yang bilang kenapa nggak di stadion Rumbai? Kan aura marwah dan tuahnya itu udah di stadion Rumbai. Nah, kalau kacamata Bang Edu gimana nanggepinnya? Ini proses ya. Maksudnya proses ini kan pandangan ke depan nantinya. Atau bukan kita meninggalkan stadion Rumbai? Tidak. Sama sekali tidak kita meninggalkan stadion Rumbai. Pertama, kenapa ini kita proses untuk stadion utama? Pertama, ini kondisi stadion Rumbai ini atau yang disebut Harudin Nasution ini masih dalam tahap revitalisasi nantinya bakal dilaksanakan nanti di Agustus. Tentunya ini kan tentu ada masa pemeliharaan dari pemerintah, dari kontraktor dan segala macamnya. Ini yang mungkin tidak bisa diproseskan terdahulu. Ya kan tahap kita awal malah kita kan berpikirnya ini kandang yang punya tuah kan. Ya benar. Kandang yang punya tuah. Terus kita berpikir untuk sama seperti kompetisi 2017. Di 2017 ini ya toh kita juga punya stadion utama yang benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Riau yang 2012. Kalau kita nggak maksimalkan di awal sekarang menjadi pemanfaatan, siapa yang bakal menjadi pemanfaatkan nantinya? Kalau nggak untuk kepentingan sepak bola dan olahraga. Jadi momentum ini yang harus diambil sebenarnya sama PSPS. Jadi bukan hanya sekedar pindah, kita kan jadi bisa pakai dua. Apakah kita pakai stadion utama untuk latihan atau pertandingan? Ini kan bisa jadi pilihan nantinya, tergantung setiap tahunnya bagaimana ini harus diambil kebijakan. Nah, itu jadi pertimbangan kita. Kita maunya sebenarnya PSPS mau kelola dua-duanya. Malah sebenarnya pengelolaan yang lebih baik itu malah kawasan Harudin Nasution. Itu ada kolam renangnya, ada semuanya, ada karena di sport center gitu. Nah, ini pandangan-pandangan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bukan untuk meninggalkan stadion Rumbai, tidak. Ini hanya karena permasalahan terhadap administrasi yang harus kita menjadi skala prioritas. Tahun sekarang prioritasnya berarti kan harus kita selesaikan dulu administrasinya. Karena kita kan nggak bisa langsung mengelola stadion nama. Ini kan harus ada public hearingnya, harus ada semua feasibility study-nya. Ada proses panjang dong terhadap perubahan perda. Toh kita sama-sama tahu sekarang kan retribusi yang masih kita bisa jalankan di sini. Belum pengelola. Yang disampaikan terhadap 15 tahun sudah oke itu kan secara prinsip. Ini secara prinsip mungkin pemerintah sudah setuju. Tapi prinsip-prinsip ini kan tentu harus ada aturan. Ada regulasi yang harus kita jalankan. Ini yang sama-sama
masyarakat juga harus pahami regulasi ini yang harus nggak boleh kita langgar. Nah, inilah yang harus kita sama-sama jalankan, regulasi yang bertahap ini. Jadi kalau pertama kita proses sambil berjalan pola retribusi, ya mungkin tahun depan sambil berjalannya kita perdanya kita berubah, kita bisa sampaikan terhadap pengelolaan. Kalau retribusi kan nggak bisa masuk dalam pengelolaan jadinya kan. Ya, itu dia cuma mungkin hak pakai dong. Hak pakai dong pakai, terhadap hak sewa lah tibanya kan, atau bisa saja nanti pakai tapi mau nanam ubi di depan nggak boleh karena nggak ada haknya kan. Nggak ada haknya gitu. Ada yang sekedar hak pakai aja terhadap stadion. Benar. Nah, kita juga mau kasih informasi kalau seandainya stadion utama Riau itu tidak dikelola, jangan mimpi kita bakalan punya international match. Karena memang seringkali kita di Instagram kan gini kan, oh percuma bagus, nggak pernah ada timnas main di situ. Ya karena memang tidak pernah dikelola gitu. Nah, nggak untuk kemungkinan kalau nanti PSPS yang kelola itu udah bagus semua, rumput udah oke, listrik, air dan lain-lainnya udah oke, bisa jadi nanti ada international match yang hadir di Riau tentunya. Bang, banyak yang ngomong bakalan ada Beto Gonçalves sama Irfan Bahdim. Bener nggak sih, Bang? Namanya harapan ya, namanya harapan semuanya. Beto atau Bento sih? Namanya harapan dan keinginan, pasti kita pengen yang terbaik. Tapi katanya udah ada komunikasi. Ada komunikasi. Sama Beto apa Irfan Bahdim? Secara personal kita pelatih mungkin kepada Beto, tapi ini kembali kepada yang disampaikan oleh haknya si Beto, karena status juga masih miliknya tim yang lain kan ya. Jadi ini untuk komunikasi yang harus kita intenskan. Jadi juga sebenarnya nggak ini juga ya, nggak bisa secara detail saya harus sampaikan, karena ini kita harus jaga komunikasi juga kepada si personal, kepada si pemilik klub, dan juga kita PSPS sendiri. Kalau seandainya Beto nggak jadi nih Bang, siapa cadangan? Plan B ya kira-kira? Plan B-nya pelatih punya beberapa cadangan, termasuk dari tim Liga 1 sendiri ada 2 calonnya, karena kita juga berkomunikasi dengan pemain-pemain yang ada di apalagi untuk posisi striker ini, striker ini kan banyaknya di Liga 1 ya sekarang. Dan lagi main Piala Presiden lagi gitu. Dan itu kayaknya Pantohir juga ya di tim Liga 1. Iya, kan? tim Liga 1 bisa jadikan Pantohir kan. Nah, ini masih semuanya masih tahap komunikasi. Jadi plan A, plan B sampai plan C pun D pun kita harus siapkan, karena ini nggak bisa kita bicarakan di depan seperti sekarang ya, karena nanti punya harapan yang berbeda, ekspektasi yang berbeda lagi, kayak seperti PHP kan. PHP kita nggak mau. Ternyata anak-anak udah bikin spanduk welcome Beto gitu. Ternyata yang datang bukan Beto. Beto lu. Benar. Tapi siapapun pemainnya, mungkin para supporter dan para masyarakat Riau yang cinta sepak bola Riau mungkin harusnya nggak ada Superman, tapi yang jelas yang ada itu adalah super team. Dan kita juga pernah balas-balasan soal pemain bintang di media. Sesungguhnya itu hanya buat merame-ramein aja. Sip. Bang Edu, thank you sudah hadir di studionya kita di podcast AMPR, Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau. Kita cukup bangga Abang hadir hari ini, bisa sharing sama kita, dan semoga ini bukan kali pertama, dan ntar mungkin masih bakalan sering kita bakalan undang Bang Edu ke sini. Atau mungkin bisa jadi ya PSPS punya kanal tersendiri ya, punya program sendiri di AMPR. Semoga setelah ini. Bang, boleh closing statement terakhir? Untuk seluruh pecinta PSPS, kita berharap ini menjadi tahun kebangkitan kita. Saya berharap semuanya sama-sama semuanya bagaimana kita membangun tim kita untuk bisa berjaya kembali kepada Liga 1. Gak ada sesuatu yang tidak bisa mungkin, kita harus bekerja sama, kita harus jadi super tim. Nah, itu dia kuncinya. Thank you, terima kasih Bang Edu, dia sudah hadir. Kalau begitu tetap dukung tim sepak bola Riau, khususnya di PSPS Riau. Jangan lupa buat datang ke stadion, dan jangan lupa juga buat beli jersey originalnya. PSPS. Dan kalau kalian ketemu tenannya Bozam di Zamburger, boleh langsung habisin situ, bawa pacarnya kalian. Tapi pastikan pacar kalian bukan istri orang. Bahaya juga ntar kan ini kan. Buat kalian yang pengen nginap, ada keluarga datang mungkin dari kampung, boleh langsung di Hotel Zamburger. Iya, Hotel Zamburger PSPS Riau, itu tepatnya di Jalan Nangka, tapi syaratnya harus punya buku nikah.
Tapi kalau mau tips and triknya, kalian boleh pesan 2 kamar. Setelah itu kalau malam terserah kalian. Tapi ingat ada malaikat tersendiri yang bakalan catat, bukan kami. Sip, saya Doli Sandapit pamit. Bang Edi juga pamit tentunya. Tetap dukung sepak bola Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.